Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa nuru qulubina sayyidina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami cintai, yang kami hormati di sini guru kami tercinta Tuan Guru Muzaki SPD, begitu juga para ulama, para asatidz, para tuan guru yang kita doakan insyaallah para ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah, dipanjangkan umurnya fi taatillah wa rasulih. Begitu juga yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lunyuk, Bapak Iwan Sofyan, begitu juga para Pak Kades beserta aparatur desa. Kita doakan semua para umara kita ini adalah orang yang dekat sama habaib, dekat dengan ulama, dekat dengan Rasulullah SAW, dan bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Insyaallah semoga hadirin hadirat di desa pada Suka, khususan di Kecamatan Lunyuk ini, menjadikan contoh sebagaimana kampungnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga juga berkat kita kumpul pada siang hari ini, anak-anak kita, generasi kita, keturunan kita ini jadikan adalah penerus-penerus Rasulullah SAW. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang menjadi pejuang Rasulullah SAW nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan siang hari ini di tempat yang mulia, di tempat yang agung, untuk duduk berkumpul menyambut dengan hati yang sukacita, dengan perasaan yang bahagia menyambut kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Masya Allah yang hadir banyak sekali. Ada yang dari Sumbawa Barat, ada yang dari Lunyuk dan sekitarnya. Ini semua bukanlah atas kehendak kita, melainkan adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menyukai, mencintai suatu hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkahnya untuk melakukan kebaikan. Itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap orang tersebut. Maka kita hadir di sini, ini adalah bukti tanda Allah merahmati kita. Allah berikan kita hidayah, Allah kekalkan daripada taufiknya sehingga kita bisa duduk walaupun dalam keadaan yang begitu sederhana, panas-panasan. Duduk untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada orang yang diberikan kesempatan untuk duduk di sini, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menyibukkannya dia dengan perkara-perkara dunia, sehingga dia tidak mendapatkan golongan tersebut, tidak ambil bagian untuk bisa duduk di majelis yang disebut nama Allah, disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berdoalah agar dikekalkan hidayah, agar dikekalkan keistiqamahan, agar dikekalkan taufik ini, karena hal inilah yang dapat menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang mulia ini kita duduk bersama mengingat, mengenang bagaimana proses kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Insan yang mulia,
insan yang luhur, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus ke kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menunjukkan kepada kita, mengenalkan kepada kita siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa yang patut untuk kita sembah, siapa yang patut untuk kita memohon, siapa yang patut untuk kita meminta padanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai dakwah Rasulullah SAW ini bisa masuk di kecamatan Lunyuk sini. Ini adalah bukti pengorbanan besar baginda Nabi Muhammad yang tiap harinya memikirkan bagaimana keselamatan umat, yang mana setiap harinya menangis memohonkan ampun kepada Allah untuk para umatnya yang berlaku dosa, yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah kakinya bengkak salat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk demi keselamatan umatnya. Alhamdulillah, berkat kesabaran beliau, berkat perjuangan beliau, Islam ini sampai di negeri ini. Seandainya bukan karena dakwah beliau, mungkin kita sekarang ini sudah masih menyembah berhala, masih menyembah batu, masih menyembah arwah, masih menyembah api. Bahkan di antara kita mungkin ada yang tidak mengenal adanya Tuhan. Alhamdulillah, hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kita untuk bahagia, senang akan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Allah perintahkan, "Qul," katakan wahai Muhammad, dari karunia Allah, pemberian Allah, falyafrahu, maka berbahagialah kalian. Dari setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, wajib untuk disyukuri. Wajib hati kita ini menerimanya dengan senang. Wajib hati kita ini menerimanya dengan bahagia, dengan sukacita, dan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, tidak ada kenikmatan pemberian yang paling agung dan paling luhur yang Allah berikan kepada umat ini melainkan diutusnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Muhammad SAW ini adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Darinya lah kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Darinya lah kita mengenal bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat, bagaimana kita berhaji, dan bagaimana kita bermuamalah di antara umat. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada siang hari ini kita duduk kumpul di sini untuk mendengar sirah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya nggak ada acara ini, ngapain kita mau panas-panas duduk di lapangan? Kita duduk rame-rame. Kalau bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah SAW, mungkin kita nggak mau duduk di sini. Lebih enak di rumah, ada kipas angin. Tetapi karena ada di situ disebut yang orangnya paling mulia, namanya paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, nama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka kita berkumpul di sini dengan sukacita, dengan bahagia. Dalam Sahih Al-Bukhari, begitu juga diriwayatkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, di dalam Syarah Imam Muslim, Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Ya, jangan Abu Janda aja dikenal. Ya. Abu Lahab, siapa Abu Lahab? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab, yatalahhab artinya ini muka yang menyala-nyala atau muka yang berseri-seri, yang memiliki karismatik, yang gagah, yang ganteng, itu artinya Abu Lahab. Jadi kalau ada yang ganteng-ganteng bapak-bapaknya atau adik-adiknya sih panggil aja Abu Lahab. Ya kan? Ya. Tapi benar, pamannya Rasulullah Abu Lahab ini orangnya ganteng, gagah, berwibawa, berkarismatik, tetapi sayang, seribu sayang. Dia ingkar sama Rasulullah, dia musuhi Rasulullah. Apa jaminan wajah yang ganteng dan wibawa yang besar kalau dia memusuhi Allah Subhanahu?
Allah berfirman mengancam Abu Lahab yang selalu menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjahati Rasulullah, yang mencelakakan Rasulullah, yang selalu menghadang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Dengan tegas Allah beri kecelakaan kepada Abu Lahab. Diriwayatkan Abu Lahab ini tidak pernah nama senang sama Rasulullah, tidak pernah suka sama Rasulullah SAW, walaupun keponakannya sendiri, kecuali satu waktu, kecuali cuma satu insan, ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad. Suwaibah As-Asamiyah, budak Abu Lahab, ketika itu datang kepada Abu Lahab dan memberikan kabar, wahai Abu Lahab, selamat, engkau mendapatkan keponakan laki-laki. Begitu bahagianya Abu Lahab karena merasa saudaranya adalah Abdullah. Abu Lahab ini bersaudara dengan ayahnya Rasulullah SAW, yang mana ayah Rasulullah meninggal masih muda, meninggalkan Rasulullah ketika Rasulullah masih di dalam kandungan Aminah. Maka bersedihlah Abu Lahab dan bersyukur kalau keponakannya yang lahir adalah seorang laki-laki. Maknanya apa? Yaitu ada penerus daripada nasabnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Sallu ala Nabi Muhammad. Dia katakan, kalau benar keponakanku ada seorang laki, demi Allah, ini orang kafir tapi percaya ada Tuhan, tapi dia ini tidak suka, gengsi, sombong dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Dikatakan, kau bebas karena engkau telah memberikan bisyarah, kabar gembira bahwasan lahir kepadaku keponakan laki-laki. Dalam kalangan Arab, mohon maaf, perempuan itu nggak ada harganya dulu. Dalam jahiliyah, perempuan itu aib besar kalau ada keluarga melahirkan seorang wanita. Sehingga diriwayatkan sahabat Sayyidina Umar dulu tak kala mengetahui bahwasannya anaknya yang lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Itulah daripada kejahilian daripada orang-orang terdahulu. Tapi diutusnya Rasulullah SAW, martabat para wanita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap pengajian banyakan yang ibu-ibu daripada bapak-bapaknya. Betul tidak? Betul tidak? Ini adalah salah satu tanda Allah memuliakan para wanita. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahagia Abu Lahab, senang akan kelahiran Rasulullah SAW. Spontanitas dia merdekakan Suwaibah karena rasa bahagianya. Dia ekspresikan rasa bahagianya dengan membebaskan daripada budaknya. Allah yang maha adil, Allah yang maha pengasih, Tuhan kita yang maha penyayang tidak akan pernah melupakan kebaikan siapapun walaupun itu kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin, kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi itu menjadi mulia besar karena tersimpan di dalam hati seorang Abu Lahab, bahagia akan menyambut lahirnya kekasih Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz beliau menerangkan di dalam kitab Diya'ul Lami, hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadihim tala imana. Ini hatinya orang kafir, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang jelas-jelas memusuhi Nabi, orang-orang yang jelas-jelas menzalimi Nabi, berbuat jahat kepada Nabi. Ini Allah selamatkan fi kulli yaumil itsnin. Di setiap hari Senin terpancar jari jemarinya air yang dia bisa minum untuk meringankan azabnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana rasa kebahagiaan, rasa sukacita, rasa senang akan menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW ini terpancar, tersirat, tertulis pada sanubari-sanubari orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kebahagiaan kita pada siang hari ini menjadikan dalil
tanda kita dicintai Allah, dicintai Rasulullah SAW. Dengan harapan kita semua ini diberikan syafaat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita berkumpul sekarang pada siang hari ini di Khadimul Quran, di Pondok Pesantren Khadimul Quran, artinya pelayan Al-Quran, orang-orang yang siap berjuang untuk Al-Quran, siap mengamalkan untuk Al-Quran, dan siap untuk mengenalkan apa itu Al-Quran. Takbir. Kita doakan generasi kita ini, para hafiz-hafiz ini adalah orang-orang yang bisa mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada Al-Quran, dan menyelamatkan keluarganya daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena subhanallah, orang-orang yang hafal Quran ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan syafaat 72 daripada keluarganya. 72 keluarganya diberikan syafaat sama seorang anak yang menghafal Quranul Karim. Walaupun orang tuanya awam, walaupun orang tuanya tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi dengan adanya anak yang hafil Quran ini mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya keluarganya, bukan hanya bapak ibunya, tapi seluruh keluarganya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena anak ini menghafal Al-Quranul Karim. Kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran diturunkan kepada manusia yang paling indah dan paling luhur, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jadi sesiapapun yang terikat dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perpanjang lebar, saya mengkisahkan bagaimana terjadinya kelahiran Rasulullah, detik-detik daripada lahirnya Rasulullah SAW, dan petiklah hikmah dari cerita ini. Dahulu di zaman jahiliyah, 50 tahun sebelum daripada 50 hari sebelum daripada lahirnya baginda Nabi Muhammad, ada kejadian yang super hebat ketika itu, sehingga dengan kejadian yang mega besar tersebut dijulukilah tahun tersebut adalah tahun fil, tahun perang gajah, untuk menyambut daripada lahirnya baginda Nabi Muhammad. Diriwayatkan ada namanya Abraha. Abraha ini adalah seorang Habasyi, asalnya Afrika, asalnya Somali, Ethiopia, tetapi dia memiliki daripada kerajaan di Son'a, Yaman Utara, dengan pasukan yang begitu besar, memiliki gajah-gajah. Kalau zaman sekarang mungkin tank-tank dia punya besar-besar, siap menghancurkan seluruh negara. Ya. Ini apa? Merasa terhina karena cek merasa terhina karena orang Mekah ketika itu datang menuju Son'a untuk apa? Penasaran. Katanya Abraha ini membangun Ka'bah lagi dari emas di kota Son'a, di Babul Yaman namanya. Terakhir saya ke sana masih Ka'bahnya, tetapi buat tempat sampah sama buat kotoran. Masih Ka'bah tapi buat tempat sampah, mas bala, sama buat tempat kotoran. Subhanallah, inilah kelakuan orang yang menghinakan Allah, Allah hinakan. Ini orang Mekah penasaran bagaimana sih rupa Ka'bahnya Abraha yang mau menyaingi Ka'bahnya Allah. Dilihat ya dari emas kayak gini, maka ini orang Arab, orang Mekah, mohon maaf, buang kotoran dicolet di Ka'bahnya, tanda menghinakan Ka'bah. Tidak ada yang bisa mengungguli daripada Baitullahil Haram. Ditahu sama Abraha, ngamuk, marah besar, dan menyuruh para komandannya mengumpulkan semua pasukan gajah untuk menyerang daripada Ka'bah. Berangkatlah Abraham dengan pasukannya yang besar-besar menuju Ka'bah. Sampainya di perbatasan Makkah, diambil semua daripada ternak-ternak kaum Quraisy ketika itu. Salah satunya ada ternaknya kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Penduduk Makkah terkejut dan takut, lari menyelamatkan diri mereka, ngungsi ke gunung-gunung. Sampailah kabar kepada kakek Rasulullah SAW
bahwasanya pasukan Ka'bah Abraham telah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi kakek Rasulullah santai, nggak takut dia, ya, karena Ka'bah ini milik Allah, pasti Allah akan jaga. Dan tidak ada pernah diriwayatkan kakek Rasulullah SAW ingin menyembah berhala, tidak pernah. Kenapa? Karena dalam sulbinya, dari keturunannya akan lahir Nabi akhir zaman, dan Allah telah menjaga daripada kakek dan kakek-kakeknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai kabar kepada Abdul Muthalib bahwasannya onta-ontanya dirampas oleh Abraham. Nggak terima pula, nggak terima Abdul Muthalib. Dia turun dari gunung dan mencari Abraham. Sesampainya turun, dia berjumpa dengan Abraham. Abraham ketika melihat wajah kakek Rasulullah, tergetar hatinya, ada rasa takut di dalam hatinya, bergetar sampai dia jongkok, sampai dia menunduk. Kenapa? Karena melihat haibah, wibawa yang terdapat pada kakek Rasulullah SAW, karena di dalam sulbinya ada Nur Muhammad. Maka Abdul Muthalib pun ikut duduk bersama Abraham, buat negosiasi. Wahai Abraham, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mencuri, merampas daripada onta-ontaku. Maka Abraham pun mengiyakan. Wahai pemuka Quraisy, karena adalah kepala suku. Wahai pemuka Quraisy Abdul Muthalib, kok bisa kamu sampai sekarang ini sibuk sama ontamu? Saya datang sini ingin menghancurkan Ka'bah. Dia katakan, wahai Abraham, ketahuilah aku ini adalah tuannya daripada onta-ontaku. Aku berhak untuk mengambilnya, dan aku berhak bertanggung jawab untuk menjaga daripada onta-onta. Sedangkan Baitullah Ka'bah ini adalah milik Allah, dan Allah lah yang akan menjaganya. Maka mendengar perkataan Abdul Muthalib, bergetar hatinya Abraham dan ada rasa takut untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Diambil sama Abdul Muthalib ontanya, dia bawa mengungsi ke Jabal Mu'air namanya, untuk menjaga daripadanya. Abraham pun melawan rasa takutnya untuk menghancurkan Ka'bah. Diperintahkanlah pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Berjalanlah pasukan gajah tersebut. Baru sampai kota Makkah, Allah kirim ababil, burung ababil untuk menghancurkan daripada kota Makkah. Tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfin. Allah kirim ababil, pasukan burung yang mana membawa setiapnya ada tiga bebatuan dari sijil, dari neraka, api neraka kecil, tidak besar kayak batu bumbung, kecil, tetapi sudah tertulis namanya, siapa yang ditargetkan. Jadi tidak akan bisa lolos, mau sembunyi sampai lubang kecoa pun akan kena, kecuali Abraham tidak ditulis di batu tersebut. Diriwayatkan ini batu mengenai daripada gajah yang mendidih sampai kakinya hancur, dan semua pasukan Abraham hancur berkeping-keping, ibarat kapas yang tertiup oleh debu, tertiup oleh angin, debu yang tertiup angin hancur, seperti tidak memiliki kekuatan kecil pun, tidak memiliki kekuatan. Kenapa? Melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriwayatkan Abraham nggak kena, cuman kena radiasinya aja, kena debunya aja. Sengaja Allah tidak matikan langsung Abraham, untuk diambil hikmah. Inilah contoh orang-orang yang memerangi Allah, inilah contoh orang-orang yang menghinakan Allah, yang berani menghancurkan syiarullah. Abraham diriwayatkan mati, membusuk, kena radiasi seperti kena gatal-gatal, sampai menipis kulitnya, sampai kelihatan berlobang, jantungnya kelihatan berdetak. Bukti Allah menghinakan Abraham. Kenapa? Memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan Allah mensterilkan kota Mekah untuk menyambut kelahiran kekasihnya Muhammad. Datanglah ketika itu. Riwayat ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 7, dan ittifaqul ulama malam 12 Rabiul Awal. Tepat pada hari Senin, sekitar 100 sampai 200 meter dari Ka'bah ada rumah yang sangat sederhana dan mungil, yang mana ditinggal, ditempati oleh seorang janda ketika itu, yaitu Siti Aminah, yang mengandung seorang manusia yang paling mulia, bahkan kulitnya adalah kulit yang paling mulia dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumul qiyamah, karena mengandung di janinnya adalah orang yang paling mulia, Sayyidina Muhammad. Maka jangan main-main, jangan sampai ada satupun orang yang hatinya kotor, yang lisannya kotor menghina daripada ibunya Rasulullah SAW. Ada sebagian mengatakan ibunya Rasulullah kafir, ibunya Rasulullah masuk neraka. Ini tidak masuk di logika. Kenapa? Rasulullah mati-matian, pengorbanan, habis masa, habis waktu, habis harta semua untuk beribadah, menyelamatkan umatnya. Lalu bagaimana dengan ibunya? Pasti Rasulullah pun menyelamatkan ibunya. Ini ibunya di rumah yang mulia tersebut. Diriwayatkan ketika Rasulullah tinggal di sana sempit, mungkin kayak panggung ini. Jadi ketika riwayatkan Rasulullah sholat itu Aisyah bertelosor, kalau bahasa Sasaknya berteluju, apa kalau bahasa sininya berteluju ya. Kalau Siti Aisyah berteluju itu Rasulullah nggak bisa sujud, dari sangat sederhananya tempatnya. Bukan karena Rasulullah miskin, tidak. Seandainya Rasulullah minta, gunung pun bisa jadi rumahnya. Tapi ini mencontoh, menggambarkan hiduplah sebagai manusia yang sederhana dan tidak sombong. Lahirlah manusia yang paling mulia. Ambil hikmah di sana, ada 4 wanita lagi, 4 wanita yang mana berkat hadir di Maulid Nabi SAW menjadi wanita yang mulia. Ketika karena itu wanita tidak ada yang mulia, dihinakan oleh kaum jahiliyah ketika itu. Walaupun dia dilahirkan dengan seorang wanita, tetapi karena kejahilannya, karena kebodohannya ketika itu, wanita banyak dibunuh, wanita banyak diperkosa. Tidur, ya meniduri istri orang lain itu sudah biasa. Karena apa? Tidak beriman kepada Allah dan kebodohannya ketika itu. Maka ditemanilah bunda tercinta Siti Aminah oleh orang-orang mulia. Allah siapkan malaikat yang sangat banyak dan mengumumkan untuk semua bidadari bersolek, berias dengan secantik-cantiknya menyambut akan lahirnya Sayyidul Wujud Muhammad bin Abdullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bergemuruh takbir, bergemuruh tasbih, ini dunia menyambut daripada kelahiran Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan oleh penduduk Mekah ketika itu, saya mengira bulan purnama ini jatuh di rumah Aminah. Dan bahkan dikatakan sinar cahaya terang benderangnya bulan purnama mengalahkan sinarnya Muhammad. Lebih terang lagi sinarnya Muhammad ketika dia lahir. Karena suatu riwayat dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ketika disuruh oleh Siti Zulaikha untuk masuk di ruangannya untuk dipamerkan kepada wanita-wanita Mesir yang memfitnahnya, itu apa? Wanita Mesir ketika melihat tampan wajahnya Sayyidina Yusuf alaihissalam, tidak terasa jari jemarinya dipotong sama dia dengan pisau tajam. Karena melihat keindahan gagahnya Nabi Yusuf, maka dia lupa bahwasanya sampai jarinya pun dipotong oleh wanita-wanita tersebut. Kata ulama kita, seandainya wanita-wanita Mesir saat itu melihat, memandang wajah Rasulullah, niscaya bukan hanya jemari mereka yang terpotong, hati mereka akan tersabik-cabik melihat keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar.
Saya percaya. Kenapa? Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Jangankan harta, jiwa, raga mereka, bahkan setiap kali tangan mereka terpotong di dalam medan perang, yang mereka rasakan bukan sakit, tetapi rasa cinta, rasa kenikmatan karena berjuang dengan Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu karena rasa cinta, maka sakit pun itu tidak akan ada rasanya. Itulah yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi gak usah heran kita lihat sahabat meninggal ditombak 70 kali. Sayyidina Ja'far At-Tayyar meninggal, kaki tangannya hilang, terputus. Itu yang dia rasakan mereka adalah kenikmatan demi kenikmatan daripada azab tersebut, karena dalam hatinya cinta sama Rasulullah SAW dan siap mengorbankan jiwa raganya demi perjuangan kepada Rasulullah SAW. Takbir. InsyaAllah kalau kita ini merasakan cinta yang begitu besar seperti sahabat, maka setiap langkah kaki kita untuk menegakkan agama Allah, walaupun kita diazab, walaupun kita dicaci maki, yang kita rasakan hanya kenikmatan. Betul? Walaupun kita dihina, tetapi yang kita memperjuangkan orang yang kita cintai, maka hinaan tersebut seperti batu. Karena cinta itu buta, cinta itu tidak mendengar tuli, karena yang hanya dilihat adalah keunggulan orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad. Dia tidak pedulikan nyawa, tidak pedulikan mati, tidak pedulikan apapun sahabat, karena dilihat Nabi Muhammad langsung tertanam di dalam hatinya cinta sama Nabi Muhammad. Apapun instruksi Nabi Muhammad untuk memperjuangkan agama Allah, mereka siap 24 jam meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, meninggalkan istrinya untuk membela Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita, turunlah ini cahaya terang benderang pada malam hari itu, sehingga diriwayatkan oleh Syafa', aku melihat Gusul Basrah, istana di Basrah, di Irak, di Riyadh kelihatan, di Syam, di Suriah kelihatan itu menara ketika itu, padahal jaraknya hampir 20.000 km. Bahkan dikatakan, makanya saya mengira rembulan purnama jatuh ke rumahnya Siti Aminah alaihissalam. Kemudian diriwayatkan di situ ada 4 wanita yang hadir membantu persalinan Siti Aminah dalam melahirkan Rasulullah SAW. Dan Aminah mengandung Rasulullah SAW bukan seperti wanita umumnya mengandung. Saya tidak pernah merasakan sedikit pun daripada rasa sakit orang yang hamil. Tidak pernah merasakan ngidam. Kalau kita kan sebelah-belah ngidam, sebentar-sebentar ngidam, sebentar-bentar muntah. Tapi kalau ini tidak pernah merasakan beban sama sekali. Kenapa? Allah mudahkan Siti Aminah. Karena ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang namanya bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala di pilar-pilar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nama yang digunakan tawasul Nabi Adam dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar. Allah ampuni dosa Adam. Di sana ada 4 wanita. Yang pertama namanya Fatimah, Ummu Utsman bin Abil As. Yang kedua adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Yang ketiga adalah Ummu Aiman. Yang keempat adalah Syafa'. Yang pertama kita bahas Fatimah Ummu Abil As, Utsman bin Abil As. Fatimah ini hadir melihat proses kelahiran Rasulullah SAW. Dikatakan, aku tidak pernah berjumpa dengan seorang makhluk pun yang paling indah parasnya ketika dia lahir kecuali Nabi Muhammad. Dikatakan Rasulullah SAW ini lahir seraya mengangkat tangannya ke langit, menandakan bahwasanya beliau akan diutus menjadi nabi akhir zaman yang mengenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan dia rasakan gempa
tapi bukan gempa yang menghancurkan, bukan gempa yang meluluh lantahkan, kecuali yang hancur adalah berhala-berhala dan semua yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda dengan lahirnya Nabi Muhammad akan sirna segala macam kemusyrikan di muka bumi. Dikatakan Rasulullah lahir dalam keadaan matanya sudah bercelak indah, sehingga orang yang melihatnya timbul rasa kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Dilihat tali pusarnya sudah terpotong, dilihat, mohon maaf, kemaluan sudah bersunat. Adakah bayi yang lahir seperti ini? Masih bisa dikatakan bayi ini orang biasa. Basyarun la kal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat hadir di Maulid Nabi, berkat hadir melihat proses lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan Fatimah, Allah muliakan keturunan Fatimah. Siapa? Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini diriwayatkan menjadi ketua daripada Gabilah, menjadi ketua suku, kepala suku daripada Gabilahnya, dan mengajak daripada umat-umatnya, mengajak para rakyatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut dalam agama Nabi Muhammad SAW, dan siap membantu Rasulullah, mengorbankan dirinya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Hadir Maulid Nabi, anak-anak generasinya menjadi pengikut Nabi Muhammad. Insya Allah anak-anak kita ini semua yang hadir Maulid Nabi, ibunya yang hadir Maulid Nabi ini dapat berkah daripada Maulid ini. Jadikan anak-anaknya orang-orang yang siap berjuang untuk Rasulullah SAW. Yang kedua ada Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak wanita, kepunyaan daripada Abu Lahab yang tadi saya ceritakan. Karena senang duduk melihat daripada ibu baginda Nabi Muhammad SAW melahirkan Nabi Muhammad, dia pun mendapat keberkahan dari Allah. Apa keberkahannya? Yang pertama, dapat hadiah dari Allah, dibebaskan daripada perbudakan. Abu Lahab memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab, kemudian Abu Lahab memerdekakan daripada Suwaibah. Maka tidak ada suatu kemuliaan yang paling indah bagi Suwaibah daripada dibebaskannya dari perbudakan berkat melihat Maulid Nabi SAW. Semoga ibu-ibu kita yang hadir di Maulid ini dibebaskan juga dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam masalah, dan segala macam utang piutang, dan segala macam kesusahan, kegundahan, dan segala macam yang menjahati kita, yang menzalimi kita, insya Allah. Yang ketiga adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini masih gadisnya, hidup sama keluarga Nabi. Dia lihat proses daripada kelahiran Rasulullah SAW, hadir di Maulid Nabi, dapat berkah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ummu Aiman ketika itu berjumpa dengan Rasulullah SAW, dari Rasulullah kecil sampai Rasulullah besar, mengikuti Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menjodohkannya dia dengan orang yang soleh. Siapa itu? Zaid bin Harisah. Dari pernikahan Ummu Aiman dan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah, sahabat Zaid bin Harisah, Allah muliakan keturunan generasi yang paling baik, anak soleh-soleh. Dapatlah anak namanya Usamah bin Zaid, jenderal perang pertama di dalam Islam yang paling muda. Yang mana di bawahnya komandonya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka jangan takut ibu-ibu, kalau hadir di Maulid, hadir bawa anak-anaknya, bawa saudara-saudara. Kenapa? Bisa jadi dapat berkah, agar mendapat jodoh, ya anak-anaknya dapat jodoh yang soleh-soleh, anaknya menjadi pejuang-pejuang Allah seperti Usamah bin Zaid. Ini adalah komando jenderal perang di zaman Rasulullah paling muda.
umurnya ketika itu 16 tahun, 15 tahun, 16 tahun, tetapi bawahannya ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, sahabat tertinggi-tinggi besar. Tetapi apa? Rasulullah memilihnya, jadikan Usamah adalah komandan perang tersebut. Mereka patuh dengan Usamah, dan berkat mereka para sahabat radhiyallahu anhu menjalankan perintah Allah, Allah buka daripada kemenangan bagi umat Islam ketika itu. Jadi insya Allah ibu-ibu yang hadirin maulid ini nanti generasinya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Nah, kalau ada yang muda-muda ini masih jomblo-jomblo ini, insya Allah berkat maulid ini dapat jodoh yang soleh-solehah. Nah, berarti banyak yang jomblo yang hadir. Nah, bapaknya menambah lagi mungkin. Masya Allah, nambah makan maksudnya. Ya. Saya tidak ikut-ikut Bu, takutnya tidak diundang lagi nanti. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Syafa. Kenal siapa Syafa? Syafa ini adalah ibu daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Kenal sahabat Abdurrahman bin Auf? Asyrah mubasysyirin bil jannah. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW telah menjamin 10 orang masuk surga, termasuk yaitu Abdurrahman bin, karena ibunya hadir di dalam persalinan Rasulullah SAW. Allah muliakan, dapat keturunan yang soleh, yaitu siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf yang siap memperjuangkan jiwa, raga, hartanya untuk Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Syafa memiliki anak yang kaya raya. Sudah kita sering kalau baca Hayatus Sahabah atau baca sirah-sirah nabawiyah tentang sahabat, siapa yang nggak kenal dua orang terkaya di dalam Islam? Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Ya Allah, kalau kita masih punya sarang walet sama bangkat di Lunyuk ini belum ada apa-apanya. Beliau ini punya kebun kurma hampir Mekah beserta isinya. Bukan buat pajangan aja, enggak. Ya. Sahabat Nabi lewat minta ini, dikasih Nabi. Buat apa ya Rasulullah? Jual untuk perjuangan aku. Dijual untuk Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum. Ya. Tidak dikatakan orang tersebut dan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan orang tersebut mencintai seseorang sampai dia itu mengorbankan apa yang dia cintai untuk orang yang dikasih. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, jangankan harta, jangankan tanah, jangankan milik kami semua ini, jiwa kami relakan untukmu ya Rasulullah. Takbir. Ini jiwa sahabat. Jauh sekali kita ini, kalau bahasa Arabnya baina sama wa sumur. Antara sumur sama langit, bedanya kita sama sahabat. Ya, kita ini baru masuk sumbangan masjid buat apa ini? Buat infak, ada maulid Nabi. Itu paling pertama kita buka dompet cari minimal yang paling kecil. Betul apa betul? Ada orang kesian lapar, tidak makan, minta. Ya, kasih makan pasti yang sisa, tidak mungkin kita masakin baru. Betul enggak? Tapi insya Allah orang Lunyuk enggak, ikram duyufnya masya Allah harus yang keluar asapnya ini. Ya, subhanallah. Insya Allah orang Sumbawa ini orang ikram duyuf insya Allah. Ya. Tapi enggak, keluarga Nabi itu kalau ada orang miskin, kalau ada pengemis datang, dia keluarkan yang paling istimewa miliknya. Sampai diriwayatkan Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah SAW, wanita yang sangat zahid. Sampai diriwayatkan bajunya ini banyak tambelannya. Kalau kita ini kan banyak hiasannya. Istri-istri kita ini banyak manik-maniknya. Pokok kalau ndak nyeleng, ndak bengkilap, nggak mau keluar. Betul apa betul ini Bu? Betul ndak? Kalau Siti Fatimah malu dia, tambelan semua. Tapi ini bukan karena beliau miskin, tidak, demi Allah tidak miskin. Seandainya dia mau gunung itu jadikan emas untuk Siti Fatimah, beli baju yang paling indah dibelikan sama Rasulullah.
Tapi bukan ini diajarkan sama Rasulullah. Tapi Rasulullah mengajarkan hidup sederhana kepada anak-anaknya. Baju Siti Fatimah itu cuma 3. Satu untuk diganti kalau kotor, yang 2 ini untuk musim panas, dan 1 lagi untuk musim dingin. Kalau kita ini insya Allah ya, kalau menurut pengalaman saya yang sudah berumah tangga, saya punya lemari itu 2 pintu, Pak. Ya, baju saya setengah, baju istri saya 1,5. Nggak bisa lihat online, ya, lihat daster nyeleng-nyeleng, diam-diam beli. Akhirnya nanti kesian mati karena diam-diam belanja online, mayatnya digotong sama JNE. Ya, masuk sinetron Indosiar, azab kubur. Tapi insya Allah wanita-wanita di sini salehah semua. Ya, amin ya rabbal. Diriwayatkan datang seorang pengemis kepada Siti Fatimah Zahra yang lapar, dia bawa anak yatim. Ketika itu Siti Fatimah lagi nunggu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kerjanya sama seorang Yahudi. Ya, di sini maknanya kita tidak ada masalah kerja sama orang non Islam, tapi kita tetap berpegang dengan agama kita. Apa? Sayyidina Ali kerja sama orang Yahudi ini untuk mengairkan sawah kebun daripada kurma orang Yahudi tersebut dengan 1 timba 1 biji kurma. Siapa berani kuat? Ini sawah kita airin, batinya sekali nimba tok 1 kurma, bisa kenyang. Kalau mau kenyang ya lebih kuat lagi nimbanya. Ini keluarga Nabi Muhammad SAW yang tidak ada tersimpan dalam hatinya masalah dunia, tidak. Ya, cuman dia mencari untuk dia kenyang ketika itu. Siti Fatimah Zahra didatangi oleh pengemis, seorang janda yang membawa anak yatim yang lapar untuk meminta sekedar makanan. Datanglah mengetuk, wahai binti Rasulullah, wahai anaknya Rasulullah, saya datang ke sini membawa anak yatim ini untuk sekedar meminta sesuap makanan. Sayyidah Fatimah ini orangnya yang Masya Allah, Raqaqul Qulub, dia bilang hatinya yang lembut sekali, tidak bisa melihat seperti itu. Dia masuk, dia cari di dapurnya nggak ada apa-apa, tidak ada tepung, tidak ada gandum, tidak ada kurma sama sekali. Memang ketika itu diriwayatkan keluarga Nabi 3 hari tidak makan, bukan karena miskin, tidak, melatih dirinya. Ya, semua. Kemudian dia periksa lemarinya, dia dapat apa? Kalung emas, pemberian warisan daripada ibunya Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah ini adalah istri Nabi yang paling kaya, sugih. Ya, tetapi hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah SAW. Ini cuma menyisakan 1 kalung ini yang digunakan ketika Sayyidina Ali dan Siti Fatimah menikah. Sayyidina Ali pun mas kawin ini tidak punya apa-apa, cuma ngasih derek, ngasih baju perang ketika itu. Ya, kita ini kalau ndak kepek, kalau ndak uang banyak ndak mau terima mas kawin. Kalau ndak emasnya 1 kilo nggak mau terima. Ya, harus emas. Ya, padahal ini adalah bukti Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana menikahkan anaknya begitu sederhananya. Jadi jangan, kesian jomblo-jomblo ini akhirnya nanti bahaya. Ya, jadi dipermudah aja kalau orang nikah, insya Allah. Ya. Ini Siti Fatimah Zahra memberikan kalung emas ini. Cuma tidak ada hartanya lagi. Kalung emas ini kau bawa wahai wanita, kau jual, kau berikan gandum. Siapa berani? Kita ini kalau punya uang 10.000, ya kita mau ngasih 10.000 eman. Kadang si pengemis bilang, arah kembalian. Ya. Nah, balikin saya 9.000, ini 1.000 buat kamu. Ya, kadang seperti itu ada orang nyumbang tapi minta kembalian. Ya, tapi insya Allah tidak ada di sini. Ini jamak-jamak dikasih, ini percuma. Ini ambil emas, kau jual, kau beli makanan, kasih makan anakmu. Ternyata Rasulullah ini memiliki mata-mata juga, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Untuk apa? Menjaga daripada rumah keluarga Nabi, jangan sampai ada yang membahayakan. Dikejar sama Salman Al-Farisi. Dipanggil pengemis itu, wahai pengemis ini, apa yang kau dapatkan daripada rumah Siti Fatimah? Saya mendapatkan kalung emas. Maka diambil.
aku beli kalung emas ini dengan apapun yang kau inginkan. Ini ontaku berserta isinya, ada gandum, ada makanan, ada susu, ini kau ambil, kau bawa pulang. Maka nama pengemis kan dia nyari cuma yang kenyang. Dia serahkan itu emas kepada Sayyidah Salman Al-Farisi, dan onta tersebut dibawa oleh wanita tersebut untuk dikasih makan kepada anak-anaknya. Maka Salman Al-Farisi lari menuju Rasulullah SAW dan untuk laporan, ya Rasulullah, aku menceritakan bahwasanya ada seorang pengemis datang kepada anakmu, dia minta makan, dia bawa anak yatim, gak punya apa-apa ya Rasulullah, dia punya cuman ini, kalung ini ya Rasulullah, diberikan kepada pengemis ini. Pas dilihat sama Rasulullah, Rasulullah menangis. Kenapa? Mengetahui kalung tersebut adalah satu-satunya pemberian warisan daripada ibunya Siti Khadijah kepada Fatimah. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang mulia di dalam diri Siti Fatimah kecuali menolong daripada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ringankanlah tangan kita ini untuk selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Kana Allah fi auni abdih, maka kana abdu fi auni akhi, kata Rasulullah SAW. Pertolongan Allah itu akan selalu berada pada seseorang yang selalu menolong daripada saudara-saudaranya. Ya. Jadi kalau ada susah, orang ditolong, jangan dibiarkan. Ini adalah akhlak daripada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kita cerita dari tadi ini wanita solehat saja, karena banyak saya lihat ini ibu-ibu yang solehat saja. Ya, kalau bapak-bapaknya ini soleh, insya Allah ya. Tapi kalau ada sebagian yang solehat juga ada. Ya, yang nanti saya ceritakan kenapa kok ada sebagian laki-laki solehat. Ya. Syafa, akhirnya Abdurrahman bin Auf karena hadir Maulid Nabi SAW, ibunya Syafa, Allah muliakan anaknya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Jadi insya Allah kalau kita mau anak kita ini pejuang Rasulullah, mau anak kita ini menjadi hafizul Quran, mau anak kita ini menjadi pejuang-pejuang yang menolong agama Allah, mau anak kita ini terbebas dari segala masalah, mau anak-anak kita ini dapat jodoh yang soleh-solehah, maka harus bahagia di dalam hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad. Insya Allah kita pulang ini ya, anak-anak kita ini termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dan ibu-ibu kita ini termasuk ibu-ibu yang salehah. Wanita-wanita kita ini adalah wanita-wanita yang saleh. Dan bukti karena cinta itu bukti-bukti, betul. Kalau cinta tanpa bukti seperti cinta bertepuk sebelah, bunyi enggak? Enggak bunyi. Ya, yang dengar cuma orang kedok kalau orang itu. Ya. Ya. Tidak bunyi. Kenapa? Karena cinta itu butuh bukti. Ketika seseorang mengatakan aku cinta padamu tetapi nggak dinikahin, itu namanya modus. Ya, saya cinta sama kamu, nikah yuk. Nah, disinilah salah satu bukti bahwa dia cinta sama, diajaklah orang tuanya untuk melamar, itu nama cinta. Tapi ketika aku mencintaimu, bang nikahin saya, ntar dulu, belum ada uang ini, masih begali. Nah ini masih proses namanya, bisa-bisa jadi modus. Nah, apa bukti Rasulullah SAW mencintai umatnya? Tadi sudah saya sebut dari awal sampai akhir bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan di dalam Riyadhus Shalihin bahwasanya sampai Rasulullah ini matinya ketika Israel datang untuk menyambut nyawanya. Dia katakan, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit umatku ketika aku cabut nyawanya? La wallah, demi Allah ya Rasulullah, engkau aku cabut nyawamu tidaklah paling sakit seperti sebuah rambut yang dicabut daripada tepung ringannya. Apa kata Rasulullah? La wallah, demi Allah wa Israel, cabutlah nyawaku dengan bagaimana rasa sakitnya seluruh daripada umatku, biar aku yang menanggungnya. Karena Rasulullah tahu bagaimana sakitnya sakaratul maut. Dia tidak tega satupun daripada umatnya merasakan sakit ketika dicabut nyawanya. Padahal Rasulullah ini dicabut nyawanya seperti orang yang menikah. Tidak mau Rasulullah, cabutlah sesakit-sakitnya dan atur semua rasa sakit umatku
Ketika dia sakaratul maut, bebankan kepada aku agar umatku mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang mau mati diwakilkan sakaratul mautnya? Ada yang mau? Kalau mau angkat tangan. Saya juga minta diwakilin sakaratul maut saya nanti. Ya, tidak ada kecuali Rasulullah SAW. Adakah Nabi yang paling mulia dari Nabi Muhammad? Adakah Nabi yang lebih indah daripada Nabi Muhammad, yang siap merelakan ruh beliau, rasa sakit beliau direlakan untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga patut Allah puji lah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maka kita juga ini bagaimana untuk mengekspresikan rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Jangan cuma ngomong-ngomong doang, jangan cuma sekedar di lisan saja. Bagaimana cara kita membuktikan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hanya jalannya satu, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan perjuangan Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu bukti pengorbanan kita cinta sama Rasulullah SAW. Ajarkan anak-anak kita cinta sama Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada wahyu yang turun pada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Sekarang cukup kita menilai bagaimana generasi kita banyak yang rusak saat ini oleh media, oleh sosmed dan sebagainya. Bahkan kita sendiri juga. Saya tanya sekarang, mana lebih banyak kita pegang HP sama TV ketimbang Al-Quran? Jujur, Al-Quran, Al-Quran ini Masya Allah saya sering buka, tapi puasa. Nanti setelah selesai puasa ya diamin lagi, itu sampai berdebu tuh, tebel. Kalau pakai nyanem jagung tumbuh di Al-Quran, si tebel kerupuknya nggak pernah dibuka. Betul tidak? Tapi tidak di sini, Insya Allah orang luar sana. Ya. Al-Quran dibaca cuma satu ayat lelah, paling baca ngajinya cuma malam Jumat baca Yasin aja. Pernah hatam Quran? Pernah. Bagaimana caranya? Baca qul huwallahu 3 kali selesai hatam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Quran ini adalah yang akan datang untuk kita nanti, memberikan syafaat kepada kita. Tidak ada yang lain lagi, karena kita ini mati bawa amal, bukan bawa harta. Dan kita mati kalau kita memiliki generasi ahlul Quran, maka mereka lah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Coba bayangkan sekarang kalau anak kita tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa mengaji, kita mati di dalam kubur, apa yang dilakukan generasi kita? Saya mimpi bapak saya diazab, besok saya mau ke kuburan dah. Apa sampai di kuburan? Buka YouTube, surat Yasin. Inna lillahi. Jangan sampai gitu, malu kita. Emang yang ngasih pahala YouTube? Emang yang ngasih pahala itu dari Google? Tidak. Kenapa? Malu dia, saya tidak bisa ngaji. Dan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian ini pemimpin, yang mana pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak kita nggak bisa ngaji, Pak. La ilaha illallah, kita dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati anak Adam, in qata'a amaluh, akan terputus amalnya. Ya betul, kalau anak Bani Adam, anak keturunan Adam mati, akan terputus amalnya. Tidak ada diriwayatkan anak Adam ketika sudah mati dia bisa sholat. Ya kalau dia sholat di masjid berjumat juga kebur isi Jumat semua. Ya kan? Woi, pocong sholat ini. Tidak mungkin, karena apa? Sudah terputus amalnya. Tapi di sini Rasulullah tidak menyebut terputus pahalanya. Artinya apa? Anak tersebut bisa mengirimkan masih pahala kepada orang tuanya yang telah mendahulunya. Seorang anak yang mengaji, anak yang memurajaah, membaca Al-Quranul Karim, pahalanya bukan untuk dia saja, tetapi untuk kedua orang tuanya. Illa min talas, kecuali 3 perkara yang tidak akan terputus pahalanya. Yang pertama, amal jariyah. Amal jariyah. Kalau kita lihat di sekitar kita ada masjid yang makmur, sholatnya berjamaah, Masya Allah, di kampung tersebut, jangan ragu-ragu keluarkan harta kita untuk membangun masjid tersebut.
ada pondok pesantren yang mana mengeluarkan para hafiz Quran, para dai ilallah. Jangan takut dan ragu untuk mengeluarkan harta kita untuk mensupport pondok tersebut. Kenapa? Setiap kali masjid tersebut digunakan untuk sholat, setiap kali pondok tersebut mengeluarkan santri-santrinya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, segitu pahala yang terus mengalir bagi orang-orang yang infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enak duduk tenang di kubur dapat investasi. Ya. Kenapa? Ada amal jariyah. Kemudian al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Contohnya kita punya anak yang rajin beribadah, anak kita ini alim, anak kita jadi ulama, anak kita jadi hafizul Quran, dia mengajarkan ilmunya kepada santrinya. Setiap santrinya ini yang alim, pahalanya mengalir kepada dia dan mengalir kepada orang tuanya. Insya Allah Ustaz Muzaki sekarang punya santri sekitar 100 lebih. Ini setiap 100 lebih ngaji, pahalanya ke Ustaz Muzaki. Pahalanya kemana? Ke setiap orang tuanya anak-anak tersebut. Kemana lagi? Ke kakek-kakeknya, ke orang tua daripada Ustaz Muzaki dan orang tua daripada santri-santri. Begitu terus semuanya. Itu kalau 100. Kalau setiap santri nanti jadi ulama ul amilin, punya santri lagi lebih 1000. Berapa dia pahala yang mengalir padanya, dan terus dan terus dan terus. Jadi enak. Ketika kita hidup di dunia ini kita butuh bekal juga, betul tidak? Paling enggak nih dapur ngebul walaupun corona, betul enggak? Kita cari bagaimana capeknya kita cari itu dunia supaya bisa untuk ngebul aja daripada dapur. Ya kalau habis kita punya harta di dunia masih kita bisa pinjam, entah sama saudara kita, entah sama tetangga kita. Lah kalau di akhirat ketika amal kita sudah habis dihisab, tidak ada lagi amal yang bisa membantu kita. Adakah Gojek bisa kita hubungin suruh antar amal? Ada JNE gitu, kirimin saya apa beli di Shopee atau Tokopedia, suruh kirimin pahala buat saya gitu. Tidak ada investasi akhirat kecuali daripada 3 perkara tadi. Ilmu yang bermanfaat, setiap daripada anak kita mengajar itu pahalanya kepada kita. Enak santai di kursi kita, enak dengan pahala-pahala. Makanya penduduk akhirat mengatakan, kok santai begitu saja? Dari mana ini pemberian-pemberian dari ilahi? Dikatakan ini adalah pahala yang dikirimkan oleh anak-anak kami yang menjadi anak-anak yang soleh-solehat di dunia. Kemudian yang terakhir adalah doa anak yang soleh dan soleha. Ya, doa anak yang soleh dan soleha. Ini agak tamparan keras sebenarnya bahasanya. Kenapa? Mengingatkan pada kita di setiap sholat kita, di setiap setelah ibadah kita, pernah tidak kita ingat sama perjuangan pengorbanan orang tua kita? Pernah nggak kita setiap sholat kita ini doakan orang tua kita yang masih hidup diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, yang sudah wafat diberikan ketenangan, diampuni dosanya. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernah nggak kita berdoa seperti itu? Yang banyak kita doa, ya Allah semoga kabulkan hajat saya ya Allah, semoga tanah itu laku ya Allah, semoga jodoh saya dia pokoknya. Kalau dia tidak jodoh saya, pokok Pak dia dah pokoknya, saya mau dia jodoh saya ya Allah. Kalau ada datang jodohnya matiin ya Allah, biarkan dia jodoh sama saya. Ada nggak seperti itu? Pokok kalau saya tidak mau, kalau tadi jodoh saya mau gantung diri aja ya Allah. Ya, ada nggak kayak gitu? Biasa bajang-bajang, tapi sih tidak ada. Pasti doa kita ini segala urusannya dengan dunia. Ya Allah mudahkan rezeki saya nih, mampet ini gara-gara corona ini, toko sepi, tanah tidak laku-laku, ya sapi tidak laku-laku, sawah gagal panen. Pasti tentang yang dunia-dunia, tanpa kita mengingat sedikit pun tentang bagaimana orang tua kita yang sudah mendahului kita. Dia butuh juga doa kita. Dia butuh ampunan, minta ampunan pada anaknya, pada dia. Sangat sedikit ya, egois gitu. Kita selalu memikirkan diri kita.
Ya mentok-mentok ya paling kita doakan istri dan anak. Sisanya orang tua lupa bahwasanya kita ini lahir dari mereka. Ya. Jangan sampai kita ini melupakan daripada perjuangan orang tua kita, pengorbanan orang tua kita. Sebejat-bejatnya orang tua kita tidak pernah ingin anaknya bejat juga. Pasti, walaupun saya buruk, walaupun saya bejat, walaupun saya bodoh, saya ingin anak saya jadi anak yang soleh-solehah. Itu semua orang tua. Nggak ada mau saya bejat kok anak saya harus jadi preman juga. Ada seperti itu? Tidak. Walaupun saya bodoh, saya ingin anak saya pinter. Walaupun saya orang miskin, saya ingin anak saya jadi orang yang sukses. Pasti itu niatnya seorang orang tua. Dan hati-hati sebagai anak, jangan sampai kita ini galil adab atau kurang ajar, durhaka kepada orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, karena orang tersebut tidak akan sukses dunia maupun di akhirat selama dia durhaka terhadap orang tuanya. Tidak, orang tua saya ini tidak pernah sholat. Walaupun dia tidak pernah sholat, kita wajib untuk berbakti kepada mereka, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sholat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ini wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada dia, berbakti kepada mereka, agar apa? Mudah rezeki kita, kesehatan dikasih, rezeki kita lancar, menjadi orang yang sukses. Pasti orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memuliakan orang tuanya. Bisa lihat, ya mohon maaf ini orang Cina, ada orang Cina. Orang Cina ini orang tuanya, ibunya itu dianggap dewa, kesuksesan. Orang Cina ini kalau dia mau sukses dia harus muliakan orang tuanya. Kalau tua tuh orang tuanya dikasihin kursi roda, diajak keliling, jalan-jalan ke pantai, ya, diajak keliling ke luar negeri untuk bahagiakan orang tuanya. Dia punya prinsip, kalau saya membahagiakan orang tua pasti saya akan sukses. Ya, itu ajaran orang Cina, padahal itu ajaran dari kita, itu ajaran dari Rasulullah. Siapapun yang membahagiakan orang tua, pasti Allah bahagiakan anak tersebut. Dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri kesuksesan bagi anak-anak yang membahagiakan orang tuanya. Oleh karena itu hadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di momentum Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana kita menambah mahabbah kita sama Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan anak-anak kita cinta sama Rasulullah, menanamkan rasa bahagia kita kepada Rasulullah, menanamkan rasa cinta ikut bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Sayyidina Umar bin Abdullah ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengitari suatu pohon, cuman kalau mau belok aja, itu Sayyidina Umar bin Abdurrahman, Sayyidina Abdullah bin Umar ikut juga muter. Kenapa? Wahai Sayyidina Abdullah, kenapa kau ikuti muter itu pohon? Dia katakan, karena aku melihat Rasulullah dulu pernah muter di pohon. Sampai segitunya mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Padahal tidak ada maksud dia tidak muter, juga tidak ada masalah sama Nabi. Tapi dia bilang, aku tidak akan meninggalkan satupun gerak-gerik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu bukti sunnah saya, itu bukti cinta saya sama Rasulullah. Salah satu yaitu menghidupkan masjid-masjid. Nah ini tadi saya bahas, ada sekarang ini namanya laki-laki solehah. Siapa itu? Laki-laki yang sholatnya di rumah. Hati-hati. Zaman sahabat tidak ada sahabat yang laki sholat di rumah. Malah malu dia, aib. Istrinya bisa ditendang sama istrinya, sholat sana, bikin malu aja, sholat sama Nabi Muhammad SAW. Nah makanya kalau ada lihat anak-anaknya atau bapaknya sholat di rumah, besok ke pasar beliin mukena bu, beliin mu. Kenapa? Karena suami soleh. Kenapa bisa solehah? Sholatnya di rumah. Ramaikan masjid, karena masjidnya adalah barometer kejayaan, kesuksesan suatu kampung. Kalau masjidnya full dengan laki-lakinya, demi Allah itu kampung tidak pernah namanya ada orang miskin. Tidak pernah merasakan itu kampung ada bencana. Tidak ada di kampung tersebut musibah, bahkan ada orang jahat pun tidak berani masuk ke kampung tersebut. Kenapa? Melihat masjidnya makmur.
Dan mustahil orang yang selalu sholat di masjid, apalagi 40 hari di masjid dia sholat, Allah bersihkan hatinya dari nifaq. Tadinya dia ingin berlaku jahat, ingin zalim, ingin mencuri, tapi karena salat Allah jaga dan salatnya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu taala. Ya, salah satunya tepatnya Tuan Guru Muzaki mondok di Temburu itu, Masya Allah full masjidnya. Dan tempat saya belajar di Yaman, di Hadramut, di kota Hadramut, itu masjidnya ini bukan kayak besar gini, kecil masjidnya, tapi full. Kalau kita kan besar masjidnya, isinya kecil, ya. Tinggal isinya imam, makmum, saya tukang kunci pintu, ngantek, nunggu deh. Ngapain? Udah selesai, udah keluar baru kunci. Masjidnya, Masya Allah besar, mewah, isinya imam, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang kunci pintu juga ada. Terus yang lain kemana? Astagfirullah. Ya di rumah apa? Nonton. Ya ada yang ngamen catur, ngerokok sambil ngopi. Padahal depannya masjid lagi azan. Inna lillahi. Dihisab sama Allah nanti, hati-hati. Karena sebagai basis markas terbesar umat Islam adalah masjid. Kalau masjidnya rame, makmur, maka di sisi Allah lebih mulia daripada masjid yang terbuat dari emas sekalipun. Karena Allah melihat kuantitas, Allah lihat kualitas, bukan banyak, bukan mewah terbuatnya dari masjid tersebut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang paling bagus amalnya, yang paling bagus ibadahnya, yang paling banyak masjidnya makmur dengan sholatnya, dan semua aktivitas ngajar, ngaji, mengaji, zikir di masjid dipenuhi. Sampai di Kota Karim dari berkahnya, ya, sampai berkahnya itu kota karena makmur masjidnya, itu nggak ada pondok pesantren. Mohon maaf Tuan Muzaki ini. Pondok pesantren itu baru-baru di Hadramut, insya Allah anak-anak kita pada mau berangkat, insya Allah doain supaya lancar sampai tujuan, insya Allah. Di Hadramut itu baru-baru ada pondok pesantren. Darul Mustafa, Ribat Al-Idrus, Ribat Karim. Dulu tidak ada pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantrennya di masjid tersebut. Anak-anaknya kalau berumur 10 tahun belum hafal Quran, malu orang tuanya. 10 tahun tidak hafal Quran, malu. Kenapa? Karena suasana di sana Al-Quran. Dia masuk masjid, dia baca Al-Quranul Karim anak-anaknya, sehingga sampai terbiasa hafal sendiri Al-Quranul Karim. Setiap habis maghrib ini tidak ada orang main Mobile Legend, main HP di sana, tidak ada. Yang ada kita lihat anak-anak bocil-bocilnya, bocah kecil itu di masjid bikin halakoh. Tasmi Al-Quran, saya pernah masuk dipanggil sama tasmi apa ini? Al-Quran. Saya cari Al-Quran tidak ada. Loh, bagaimana tasminya? Bil hifid, dengan hafalan. Untung saya kena juz 30 waktu itu. Ya. Kalau kena juz 14, 13 kan malu kita, enggak. Walaupun hafal, tapi apa-apa lupa. Ditegur sama anak kecil kan gengsi, ya, bocah kecil itu. Tapi kadang-kadang malu juga, gitu kan. Tapi subhanallah, karena sudah biasa, karena lingkungan, faktor lingkungan. Di sini Al-Quran, azan semua ke masjid. Dan toko jangan harap ketika azan masih buka. Setengah jam sebelum azan, ketika sudah ada orang mengaji di masjid, nah di sana bagusnya kalau sini kan mau azan, setel radio, yang ngaji radio, yang dapat pahala ya radio. Betul tidak? Kalau saya enggak, orang yang ngaji dan tanpa Al-Quran lagi, ngaji megang sambil murajaah. Terus yang ngaji ini siapa? Santri, ustaz, habaib, kiai? Tidak, yang dagang sayur itu. Dagang sayur tapi hafal Quran. Tukang parkirnya hafal Quran. Kenapa? Karena suasana di sana. Kalau kampung tersebut ada suasana agama, maka itu akan menjadikan semua anak-anak di situ pun bersuasana agama. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang dari agama, maka aib, gak enak dia akhirnya ikut. Ya. Tapi diriwayatkan guru saya Habib Ali Masyhur Mufti Tarim ini, dia tahajudnya dari sejak umur 5 tahun. Sholat tahajud
umurnya 5 tahun. Kok bisa ya didikan seperti ini? Saya tidak masuk akal juga. Saya 5 tahun ini saya tahunya ngedot, ya, main-mainan sama anak-anak di kampung. Kok ini bisa 5 tahun sudah tahajud, 5 tahun sudah sholat duha. Kenapa? Karena dia lihat orang tuanya. Ketika dia dibangunin sama orang tuanya dari umur 3 tahun baru dia bisa bangun, sudah bisa berjalan, dibangunin nih balita masih kecil. Kalau kita kan biarin, kasih dia tidur, kalau bisa dia tidur 10 jam 12 jam aja, supaya apa? Nggak ganggu kita, betul nggak? Kalau udah bangun kan rewel. Kalau ini ulama di sana, orang-orang tua di sana dibangunin anaknya, ayo tahajud jam 2:30 bangun. Yuk, anak belum tahu sholat ini, belum bisa bacaan sholat, tetapi apa? Anak itu menilai sesuatu bukan dengan apa yang dia dengar, tetapi apa yang dia lihat. Dia bangunin anaknya, dikasih mainan, sengaja dilatih dulu bagaimana supaya dia terbiasa untuk bangun malam. Itu dari pertama. Dia kasih mainan, ibu suami istrinya ibu bapaknya sholat tahajud berjamaah, sholat witir berjamaah, dilihat sama anaknya sambil main-main. Beranjak waktu sampai umur 6 tahun, setelah dia bisa sholat, dia ikut berjamaah dengan orang tuanya. Inilah pendidikan. Dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Kecuali sudah meranjak 10 tahun ke atas, baru pendidikan tersebut dia apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Tapi kalau masih kecil, apa yang dia lihat? Ya kalau dia lihat, diriwayatkan juga waktu dia sholat duha, dia main-main sama sebayanya. Pas dia masuk ke rumah, dia lihat ibunya lagi sholat duha. Masuk kamar sebelah lagi, dia lihat bapaknya baru pulang dari toko, mau sholat duha, mau balik ke toko lagi. Akhirnya apa? Dia malu, dia ke kamar mandi, dia wudhu, dia sholat juga, sholat duha. Kenapa? Karena melihat orang tuanya juga ibadah. Kalau kita kan lain, pulang tangan begini, kasih kopi sambil rokok. Dari mana? Dari luar baru bermain bapak. Oh ya, jadi jangan heran kalau anak kita juga kayak gitu, santai ngeliat kita sambil ngerokok depan kita juga. Kenapa? Karena mencontoh kita yang kurang ajar. Akhirnya dia juga ikut terbiasa dengan itu. Orang tuanya ketika dia marah sama anaknya, dasar anak setan, anak iblis, disumpah serapah anaknya. Dibilang anak setan, anak iblis. Kalau anaknya setan, anak iblis, bapaknya apa? Ibunya apa? Ya sama seperti dia menghina dirinya sendiri. Emang anaknya lahir dari batu apa pohon? Enggak, lahirnya dari ibu dan bapaknya. Jadi kalau kita menserapah anak kita yang ngaca gitu, dasar anak setan, ya bapaknya juga setan berarti, ya kan? Jangan, karena sumpah serapah ini bisa jadi amarah malaikat, akhirnya jadi doa. Betul, anaknya seperti setan kelakuannya nanti. Ketika anaknya nakal, bilang anak soleh, anak solehat, jangan nakal. Insya Allah berkat doanya dia berubah anaknya nanti. Kadang kita kan spontan, spontan, kita tidak sengaja marahin anak kita, semua isi kebun binatang keluar di absen satu-satu. Betul tidak? Betul tidak? Akhirnya jangan heran nanti ketika dia besar, dia juga mensumpah serapah kita. Naudzubillah min dzalik. Banyak sekali generasi sekarang seperti itu. Tidak ada akhlak sama orang tua, karena orang tua mencontohkan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Insya Allah anak kita ini menjadi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Regenerasi kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan orang-orang yang beriman kepada Allah, cinta baginda Nabi Muhammad, pewaris baginda Nabi Muhammad, berjuang daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan momentum maulid Nabi SAW ini kau berkahi hidup kami. Kau jadikan kami orang-orang yang kau ridhoi. Kau jadikan kami orang-orang yang kau hapus dosa-dosanya. Kau angkat derajat kami. Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh-salehat, anak-anak yang hafidh-hafidhat, anak-anak yang membanggakan kami di sisimu nanti, anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang-orang tua kami. Ya Allah, jadikan perkumpulan kita pada siang hari adalah perkumpulan kasih sayang. Kau pandang kami dengan pandangan kasih sayang. Kau pandang kami dengan pandangan ampunan. Ya Allah, kami adalah orang yang sangat banyak dosanya, orang yang sangat lalai, yang tidak pernah namanya mengingat kepadamu di setiap saatnya. Kami adalah orang yang lemah. Kuatkanlah kami,
berikanlah keistiqomahan kami di setiap daripada ibadah-ibadah kami. Engkau ridhoi ya Allah, berikan kekuatan kami ya Allah. Kabulkan segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, permudahlah rezeki kami, berkahilah rezeki kami, panjangkan umur kami, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah perkumpulan ini ya Allah, kirimkan pahalanya kepada orang tua kami yang telah mendahului kami. Kau jadikan kuburan mereka rawdatun min riyadhil jannah, taman-taman surgamu, tempat yang indah, tempat yang mulia di sisimu, dan tempat di mana di situ ada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah dulu kami berpanas-panasan, berpanjang-panjang waktu ini ya Allah, sebagai bayaran syafaat Nabi Muhammad. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun kami orang yang bodoh, kami orang yang tidak bisa ngaji, kami yang tidak sempurna ibadahmu ya Allah, cuma pengharapan rahmatmu dan syafaat Nabi Muhammad. Dan akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Allah jma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya akramal akramin wa ya ajwal ajwalin wa ya rahmal masakin wa sallallahu alaihi Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin yang bukan sedikit, yang panjang ini hampir 2,5 jam ini ya. Mungkin ada kurang yang dapat Al-Fakir sampaikan, mungkin ada tata bahasa yang kasar yang Al-Fakir sampaikan. Di sini Al-Fakir mewakili semua rombongan minta maaf dan minta doanya untuk bisa sampai dengan tujuan dengan selamat. Insyaallah ke acara berikutnya, insyaallah kita bisa berjumpa lagi kembali di sini. Dan bagi antum semua yang kelompok bisa silaturahmi di markas kita insyaallah. Dan insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.